kesempatan kali ini saya ingin sharing mengenai puasa dan pantangan masa Prapaskah. Untuk istilah puasa dan pantangan masa Prapaskah, saya sebenarnya sudah tahu sejak lama ya. Tapi kalau untuk maknanya sendiri, saya baru tahu belakangan ini. Nah, sebetulnya dari dulu pun ada salah satu teman saya yang pernah bertanya kepada saya. Dia bertanya seperti ini, "Yuk, kalau orang Kristen tuh puasanya ngapain sih?" Nah, jujur karena saya nggak tahu, jadi saya jawab, "Aduh, nggak tahu." Gitu. Daripada saya menjelaskan tapi salah, lebih baik saya jawab saya nggak tahu. Gitu. Tapi setelah akhirnya saya tahu maknanya, saya coba untuk menjalani puasa dan pantangan di masa Prapaskah. Bagi saya, puasa dan pantangan di masa Prapaskah itu adalah untuk mengenang akan karya keselamatan Kristus untuk menebus kita dari dosa. Nah, untuk saya pribadi, saya melakukan puasa dan pantang, khususnya di tahun ini ya, puasa dan pantang akan makanan yang digoreng dan gula. Gula itu saya jelaskan adalah makanan yang manis-manis dan minuman yang manis-manis. Nah, kenapa saya memilih untuk pantang makan yang goreng dan yang manis? Karena tahun lalu saya ada medical check up di kantor keseluruhan gitu, diperiksa. Itu saya dapat hasil, tapi di situ saya udah warning gitu bahwa ya ampun, ini gula aku bisa tinggi banget gitu. Dan saya juga sadar diri sih, saya minum yang manis-manis, saya sering jajan gitu. Sampai akhirnya saya bertekad, oke, saya coba untuk kurangin ya. Saya nggak bilang akan berhenti total, tapi saya coba kurangin. Dan kebetulan ada momen dimana ini adalah berpantang gitu. Saya coba untuk pantang tidak makan dan minum yang manis-manis. Nah, selain itu, seperti yang tadi saya bilang, saya juga ingin berpantang untuk makanan yang digoreng, karena juga kolesterol saya itu tinggi, sudah 200 lebih. Akhirnya saya coba untuk makan yang nggak digoreng, tapi jujur untuk makan makanan yang nggak digoreng itu sulit gitu loh. Sulit banget, bahkan beberapa hari setelah Rabu Abu itu saya sempet makan yang digoreng gitu, karena saya orang yang nggak mau ribet, jadi udahlah apa yang ada saya makan gitu daripada susah-susah gitu. Apalagi di waktu ya, kalau pagi belum berangkat kerja saya makan, mau nggak mau saya harus siapin gitu. Jadi ya udahlah apa yang ada digoreng lah, yang penting ada bekal gitu, ada makanan yang bisa saya makan untuk sarapan gitu. Ya jujur sih ini sulit ya gitu, apalagi meninggalkan yang tadinya kita biasa makan makanan nggak sehat, terus akhirnya harus coba untuk makan makanan yang sehat gitu. Tapi ya walaupun saya jujur saya gagal untuk nextnya saya akan mencoba lagi, karena jujur mengalahkan dan sesuatu kedagingan kita itu bukan perkara yang mudah. Tapi jika kita berusaha, jika kita sudah niat, kita percaya Tuhan pasti akan tolong. Terima kasih. Selamat pagi Jemaat GKI Cunduk Raya yang terkasih. Saya di sini akan memberikan sharing sedikit pengalaman puasa di masa Prapaskah. Puasa Prapaskah di masa pandemi membuat saya berpikir untuk berpuasa yang dapat saya tetap terjaga dengan adanya tuntutan pekerjaan dan tuntutan kondisi pandemi. Walau hati ingin puasa mutih, tidak makan daging, tapi saya berdoa mohon maaf kepada Tuhan, karena saya hanya bisa berpuasa untuk jenis makanan tertentu, dan saya juga berusaha untuk dapat berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar saya, khususnya di kantor yang bukan dari lingkungan gereja, untuk saya dapat membantu mereka di saat mereka membutuhkan, yaitu teman-teman kantor saya yang terkena virus COVID-19, dengan mengirimkan kebutuhan yang mereka butuhkan di masa karantina seperti obat, makanan, atau bahan makanan agar mereka dapat bertahan. Terkhusus untuk teman-teman kantor saya yang terkena virus COVID-19,
dan melakukan karantina tidak di rumah sakit karena penuhnya rumah sakit, yaitu kepada teman kantor yang saya tahu mereka tinggal di kos atau kontrakan karena mereka bekerja merantau jauh dari keluarga yang tinggal di luar kota. Atau teman kantor yang saya tahu mereka belum menikah dan di rumah hanya ada orang tua yang sudah tua. Atau teman kantor saya yang saya tahu mereka dengan kondisi yang terbatas. Di masa pandemik ini membuat kita belajar untuk lebih memperhatikan yang berada di sekitar kita. Dengan berusaha membeli semampunya yang dijual oleh teman-teman di masa pandemik ini karena mereka berusaha bertahan hidup dengan usaha baru dikarenakan dikeluarkan dari perusahaan tempat mereka bekerja sebelumnya. Puasa Prapaskah di masa pandemik ini berbeda dengan saat puasa Prapaskah tahun 2019 di saat almarhum mama saya mencoba bertahan hidup dengan rasa sakit yang dirasakannya. Dan Tuhan Yesuslah yang juga senantiasa menguatkan almarhum mama saya dan seluruh keluarga di saat itu, yang sungguh kami tidak akan kuat menjalaninya jika kami tidak memiliki Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kita untuk menebus segala dosa kita. Untuk itu, marilah kita merayakan kebangkitannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi keluarga besar GKI Ciledug Raya. Apa kabar semua? Saya berharap semuanya dalam keadaan yang sehat. Saat ini saya akan berbagi tentang puasa di masa Prapaskah. Puasa dalam masa Prapaskah adalah masa di mana kita mengenang sengsara Tuhan Yesus di kayu salib sampai dengan Tuhan Yesus wafat. Puasa dapat kita lakukan dalam berbagai bentuk, misalnya kita menahan diri, atau bisa kita melakukan introspeksi untuk diri kita sendiri. Untuk puasa tahun ini yang saya jalankan adalah berpantang di salah satu jenis makanan. Tujuan dan harapan saya menjalankan puasa ini selain menjaga kesehatan, saya juga berharap melalui puasa ini saya dapat meningkatkan rasa kepekaan saya untuk peduli dengan sesama. Jika kita mendengar orang puasa makan, sepertinya itu hal yang umum dan biasa dilakukan oleh banyak orang. Tetapi di sini yang luar biasa adalah ketika saya berpuasa di masa pandemi, di mana segala kegiatan dan aktivitas sangat terbatas. Saya menjalani puasa di rumah. Kebetulan sejak awal pandemi sampai dengan hari ini saya bekerja dari rumah. Selama di rumah, selain saya berpantang di salah satu jenis makanan, ternyata secara tidak langsung saya menjalani puasa dalam bentuk yang lain. Misalnya ketika saya sedang meeting, anak saya yang kecil memanggil saya untuk menemani belajar secara online. Situasi ini jadi tantangan buat saya karena saya harus berbagi waktu saya. Saya juga harus berbagi peran saya sebagai orang tua dan peran saya sebagai karyawan. Hal ini juga mengajarkan kepada saya bahwa saya harus mengendalikan diri untuk lebih bersabar, mengendalikan diri untuk mengontrol emosi saya, mengendalikan diri agar saya tetap selalu bisa fokus untuk mengerjakan sesuatu. Puji Tuhan dan saya bersyukur sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini, saya boleh menjalani puasa bersama keluarga di rumah. Dari cerita saya ini, saya ingin berbagi satu hal yang sering diucapkan oleh banyak orang.
Satu hal ini juga sering diingatkan kepada saya. Satu hal ini juga sering diingatkan kepada orang lain. Satu hal ini adalah rasa bersyukur. Bersyukur bukan hanya untuk hal-hal yang baik yang sudah kita terima atau yang sudah kita dapatkan, tapi kita juga harus bersyukur untuk hal-hal yang tidak baik yang sudah kita alami. Di sini saya mengajak keluarga besar GKI Ciledug Raya untuk selalu bersyukur dimanapun, kapanpun, dan apapun itu yang kita alami. Yakin dan percayalah Tuhan selalu menjaga kita, Tuhan selalu bersama dengan kita. Kiranya sharing saya ini boleh menjadi berkat untuk keluarga besar GKI Ciledug Raya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.